Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran Qur'annya. Ya, mudah-mudahan antum semuanya sudah bisa kondusif untuk menyimak materi selanjutnya tentang pedoman pembelajaran Al-Qur'an. Ya, materi ini adalah masih berkaitan sehingga jangan sampai kita belajar Qur'annya itu terputus ya. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita pahami karena gara-gara misalnya kita tidak mengikutinya secara konsisten. Jadi Ustadz syaratkan tolong ikuti pembelajaran Quran ini ya dari awal sampai akhir, fokus di grupnya, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Oke. Ya, ini adalah materi keempat mengenal huruf tanwin ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa tanwin itu sama dengan nun sukun. Jadi bunyi tanwin itu sama dengan bunyi nun sukun. Nah, makanya di sini pengertian tanwin itu adalah harokat atau tanda baca dalam bahasa Arab yang terletak di akhir kata. Tanwin sendiri sebenarnya adalah terdapatnya nun sukun tambahan pada kata yang dibaca tanwin. Contohnya kitabun, kitaban, kitabin. Jadi sama kalau ditulis dengan nun sukun juga kitabun, kitaban, kitabin. Oke, itu ya. Nah, contoh bacaan tanwin di sini misalnya da, dan, syahidan, jelas ya bunyinya. Syahidan, kharijan, kharijan, khurujan. Jadi bunyinya jelas. Kalau kasroh juga kharijin misalnya. Kharijin, khurujin, jin, jun. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika baca tanwin bacalah dengan jelas, kecuali memang nanti digabungkan dengan huruf-huruf berikutnya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah bahas bahwa nun sukun sama tanwin itu sama dalam suara, maka dalam hukumnya pun diberlakukan sama ya. Makanya di dalam ilmu tajwid ada hukum nun sukun dan tanwin. Itu sama ya. Jadi kita pahami hukum nun sukun atau tanwin itu ada 5: idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, dan iklab ya. Dan iklab di sini. Di sini ya, huruf-hurufnya bisa diperhatikan ya. Nih, seperti sini lihat, ini untuk izhar, yang ini untuk idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, yang ini untuk ikhfa ya, yang ini untuk iklab. Iklab eksat. Yang dibaca jelas itu cuman izhar sama idgham bila gunnah. Selebihnya berarti dibaca dengung ya, dibaca dengung. Oke. Wa qalu law kunna, nah wa-nya itu tidak ada tadi Kaisha Ya membacanya qalu law kunna, wa-nya hilang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa contoh tanwin yang dibaca jelas, yaitu ketika bertemu dengan huruf idhar tadi. Hasidin idza, hasidin idza ya. Ghafurun halimun, ghafurun halimun, kalimatin khabithatin ya. Sami'un alimun, haliman, ghafur
qaumin hadin. Ya, itu dibaca jelas ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ada yang dibaca jelas dua huruf lagi, yaitu idgham bila guna. Khairul laka, khairul laka, ya, bunyinya khairun, kemudian laka karena tanwin dimasukkan ke lam, jadi langsung khairul laka. Ghafurur rahimun, ghafurur rahimun, ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang dibaca dengung ini adalah contohnya di bacaan idgham bigunnah. Tanwinnya dibaca dengung dan ditahan. Hisabai, ditahan. Hisabai, tanwin masuk ke ya dan ditahan. Hisabai yasira, amilatun nasibatun bisultanin mubinin khairun wa abqa. Jadi gitu. Jadi nggak boleh dibaca khairun wa abqa, ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sedangkan tanwin yang lain ketemu yang huruf ikhfa juga sama, dibacanya dengung dan suaranya ditahan, ya. Contohnya tanwin ketemu ta, ya, ni'matin, ni'matin tujza, ni'matin tujza, ya. Dakkan, dakka, kayak gitu. Sa'idan tayyiba. Jadi baca Quran itu ya dinikmati saja ya. Ayunannya, lantunannya, ketukannya. Jangan gerasak gerusuk ya, termasuk ketika menghafal ya. Jadi ketika ayunannya enak, suaranya dinikmati, insya Allah nempel hafalan pun akan lebih bagus ya. Kulla syai'in kubulan, syai'in kubulan, karena tanwin ketemu qaf maka dibaca didengungkan dan ditahan suaranya. Kulla syai'in, jangan dibaca kulla syai'in kubulan, kulla syai'in kubulan. Nah, ini adalah keliru. Syai'in kubulan qaulan kariman, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanwin yang ketemu huruf ba. Ya. Ini hukumnya iklab. Kalau di dalam ilmu tajwid dibacanya pun sama, tidak boleh dibaca jelas, ya. Jadi dibacanya biasanya di Al-Qur'an suka ada tanda mimnya, mim kecilnya ya. Maksudnya bunyinya adalah bunyi mim. Perhatikan tanda merahnya ya. Nih, di Al-Qur'an perhatikan yang tanda merahnya. Misalnya ini jami'an ba'dukum makanim ba'idin makanim qauman bura, kayak gitu. Bushram baina bidzambihi la muhitatum bil kafirina wa min bainina. Jadi seperti itu ya. Nanti coba ya antum baca yang slide ini secara lengkap ya. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ya, seperti itu.
Oke, dan seterusnya. Nanti coba silahkan di-storekan ya untuk yang ini. Ya. Nah, kemudian ini ada latihan baca juga. Latihan baca tanwin dan nun sukun. Coba diperhatikan ya. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 125. Ya. Al-Baqarah ayat 125, silahkan boleh dilihat. Walain ataita, walain bunyinya jelas. Kenapa? Tanwin nun sukun ketemu alif. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim, tanwin ketemu mim ya, digunakan. Ayatim ma tabi'u kiblatak wa ma aut. Nah, nun sukun ketemu tak ya, didengungkan. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd. Ya. Seperti itu. Qiblata ba'diu, tanwin ketemu waw, ba'diu didengungkan dan ditahan. Ba'diu wala ini taba'ta ahwa'ahum, mim dan sukun ketemu ba, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal, tanwin ketemu lam, idzal jelas. Idzal karena ketemu lam dimasukkan ke lam, idzal minadh-dhalimin. Oke, seperti itu ya. Mudah kan? Insyaallah belajar Quran kalau sering rutin, insyaallah mudah dan bisa baca. Oke, silakan dicoba ini ya. Surah Al-Baqarah ayat 125. Silakan dibaca sama yang slide sebelumnya, yang ini ya. Ya, ini tuh campuran kalau nggak salah. Ya. Nanti lihat aja langsung ke sini ya. Oke, Ustaz tunggu. Mudah-mudahan antum semuanya setelah mempelajari ini, menyimak dan menyimpulkannya, menjadi lebih paham lagi bagaimana cara membaca tanwin atau nun sukun. Oke, barakallah. Dari Ustaz cukup sekian. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan nanti boleh chat ya, atau kasih komentar di kolom bawah juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.